Ia menunjukkan bahwa ia benar-benar murid Yesus. Apabila ia seorang pengusaha, maka ia akan menjadi pengusaha yang baik, sehingga para pegawainya akan selalu melihat Yesus di wajah pengusaha tersebut. Ia tidak pernah berbuat jahat terhadap pegawai-pegawainya. Ia ingin memberikan yang terbaik buat pegawainya sesuai dengan kemampuannya. Ia juga menyisihkan sebagian besar dari penghasilannya untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi, karena ia mengerti semua yang ia miliki adalah milik Allah. Tugasnya hanya sebagai pengelola. Dunia memisahkan seorang yang bekerja menjadi pelayan Tuhan, full time adalah hamba Tuhan karena ia mencurahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Sedangkan bagi yang lain, bekerja di dunia istilah kerennya marketplace, kalah rohani dibandingkan dengan orang yang bekerja di full time tersebut. Pengertian yang sesat ini perlu diluruskan. Tidak ada bedanya kita bekerja di gereja sebagai pelayan Tuhan yang full time atau kita bekerja menjadi pegawai atau pengusaha. Tuhan hanya melihat hati kita, dan istilah hamba Tuhan diperuntukkan bagi semua orang yang menjadi pengikut Yesus. Tuhan juga tidak pernah menyuruh semua orang untuk menjadi pendeta, penginjil, pelayan. Banyak pendeta yang tidak benar, yang menjadi penipu, yang mencuri uang Tuhan untuk kepentingan perutnya. Kita harus ingat hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab adalah hamba Tuhan yang tidak pernah dididik di sekolah imam secara formal. Semua murid Yesus dididik langsung olehnya. Yesus tidak pernah menyuruh Petrus, Thomas, Yohanes, dan lain-lain untuk sekolah di bawah imam-imam yang ada pada saat itu. Yesus juga tidak mencari murid dari lulusan sekolah imam. Hanya Paulus yang mempunyai latar belakang teologi, tapi hidupnya harus dirombak total oleh Tuhan sehingga ia harus tinggal di padang gurun selama 3 tahun. Saudara cari sendiri, Paulus pernah tinggal di padang gurun di mana? Saudara-saudara, yang apa yang Paulus dapatkan sama ia sekolah di bawah Gemalaya di bawah Gemalaya, seorang tokoh Yahudi. Yang ia dapatkan ialah dari sekolah teologi, ia senang menganiaya, membunuh orang Kristen. Luar biasa, bukan? Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam, tapi yang mendapat pengajaran bukan di sekolah formal. Imam ia dapatnya di gurun pasir, diajar langsung oleh Tuhan. Dunia mengatakan apabila ingin menjadi hamba Tuhan harus mengikuti sekolah teologi, tapi Tuhan mengajarkan 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tak ada pengurapan yang tak kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang sesuatu dan mengajarnya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Seseorang yang telah mendapat baptisan roh akan mendapat pengajaran langsung dari Tuhan, dengan catatan orang tersebut memang mau diajar oleh Tuhan. Alkitab adalah satu-satunya sumber pengajaran Tuhan. Tetapi bukannya melihat ke dalam Alkitab, banyak orang mencari Alkitab lain dalam hidupnya. Mereka belajar tentang firman Tuhan dari buku-buku yang diterbitkan oleh hamba Tuhan yang lain. Memang buku-buku tersebut bermanfaat untuk mengajar, dan banyak buku yang dibuat atas petunjuk Roh Kudus atau penulisannya dibimbing oleh Roh Kudus. Yang menjadi permasalahan ialah banyak orang Kristen membaca buku tanpa mengecek kebenaran akan isi buku tersebut ke dalam Alkitab. Bagaimana mereka bisa mengecek Alkitab saja dia tidak tahu. Banyak di antara kita kalau hari Minggu pada teriak, Alkitabnya di mana? Alkitabnya di mana? Alkitab cuma dibawa ke gereja, habis itu di rumah tidak tahu ditaruh di mana. Misal, banyak buku Kristen mengatakan bahwa Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka orang yang baca buku tersebut akan merasa dosa-dosanya telah diampuni karena ia telah minta pengampunan dosa. Padahal dalam Alkitab ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu dosa kita diampuni dengan syarat kita juga mengampuni dosa orang lain terhadap kita. Ada asal timbal balik di dalamnya, dan kata-kata diucapkan oleh Yesus Tuhan kita. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Saudara-saudara, sudahkah saudara mengampuni orang lain? Sudahkah saudara mengampuni orang-orang yang buat hati saudara terluka? Sudahkah saudara mengampuni orang-orang yang membuat akar pahit dalam hidup saudara? Semua orang yang ditempatkan Tuhan dalam kehidupan saudara untuk membentuk saudara. Saudara harus ingat itu. Saudara jangan merasa suci kudus. Saudara juga sama brengseknya dengan mereka. Saudara juga penuh dengan kotoran seperti orang-orang yang menjijikkan, tapi Tuhan angkat dari lembah kotoran. Tuhan buat kita menjadi hidup mulia. Bagaimana mungkin kita melihat selumbar balok di mata saudara kita, selumbar debu di mata saudara kita, sedangkan selembar balok tidak kita lihat. Dalam padang gurun kita akan jatuh bangun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hati yang keras akan Tuhan remukkan, kesombongan akan Tuhan hancurkan. Tuhan akan memurnikan seorang seperti terserah kita mau dipakai Tuhan sebagai apa. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 20 dikatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi sekarang terserah kita. Apakah mau dipakai untuk menjadi perabot, pelayan yang mulia, atau hanya menjadi perabot yang biasa saja?
Apa yang kita putuskan akan menentukan nasib kita di kekalan nantinya. Putuskanlah hari ini saudara-saudara mau jadi apa. Tapi bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami padang gurun kehidupan, saudara sudah hidup baik, hidup suci kudus, saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, tapi saudara mengeluh, mengapa nasib saya begini Pak, mengapa kesakitan menimpa saya, kenapa usaha saya bangkrut, kenapa saya tidak pernah berhasil dalam hidup saya. Ingat, Tuhan ingin membentuk saudara, bukan karena dosa-dosa saudara, bukan karena kutuk nenek moyang, tapi Tuhan ingin membentuk saudara di padang gurun sama seperti orang Israel di padang gurun. Tuhan ingin agar saudara dekat padanya. Jika saudara menderita, dekatlah padanya. Jangan kasih waktu Tuhan, jangan ancam Tuhan. Tuhan, kalau ini tidak berhasil saya mau keluar, saya mau cari Tuhan yang lain. Carilah Tuhan yang lain saudara. Tuhan tidak peduli. Tuhan punya anak 8,5 miliar. Saudara tidak ada bedanya seperti semut. Hai ulat Yakub, hai semut, bukankah begitu Tuhan berkata bagi kita? Ingat, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang telah milih kamu, dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya kamu supaya kamu memperoleh buah dan tinggal di dalam aku. Saudara-saudara, bukan kita yang milih Tuhan, Tuhan yang milih kita. Demikian khotbah saya hari ini. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap pendengar, dalam nama Yesus Kristus, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, terima segala berkat yang saudara perlukan langsung dari Sang Memberi berkat. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Mintalah kepada Bapa apa yang kau mau. Bapa, dengarkanlah doa mereka. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. I have decided to follow